Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan meminta Roh Kudus untuk menolong dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya kami diberkati untuk mengerti, memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka." Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Maha Besar Tuhan, karena hanya Dialah yang patut dipuji dan disembah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa pembacaan Alkitab kita saat ini menceritakan tentang proses peradilan yang dijalani oleh Tuhan Yesus ketika diperhadapkan kepada Pilatus yang saat itu adalah seorang gubernur. Ada berbagai macam tuduhan, cerita-cerita bohong yang disampaikan kepada Pilatus saat itu, sehingga pada akhirnya Pilatus memutuskan Yesus disalibkan. Tetapi juga berdasarkan desakan-desakan dari orang-orang yang saat itu terprovokasi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdasarkan cerita ini, maka tema perenungan kita saat ini adalah provokator berjubah spiritual. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapakah provokator berjubah spiritual itu? Mereka adalah imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat yang membenci kehadiran Yesus dan pengajarannya. Mereka merasa terusik dan merasa ada saingan, sehingga mempengaruhi keberadaan mereka saat itu. Dan mereka pun mulai mencari cara untuk memusnahkan Yesus. Dan cara mereka adalah menghasut orang-orang, menyebarkan cerita-cerita bohong tentang Yesus agar supaya semua orang marah dan membenci Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa sifat provokator berjubah spiritual di gereja kita itu sudah ada, di mana ada pihak-pihak yang ketika melihat kedudukan mereka terancam dengan hadirnya seseorang yang berani menyampaikan suatu kebenaran, maka disitulah awal mereka memusuhi dia dan mencari alasan untuk menjatuhi dia. Baik kesepakatan antara dua kelompok yang dulunya tidak bersahabat, kini bersatu untuk menjatuhkan orang lain dengan jalan menyebarkan berita kebohongan supaya menutupi kejahatan mereka. Padahal dari awal mereka tahu bahwa siapa mereka, namun karena kelicikan mereka, maka jemaat saat itu memilih mengikuti provokasi mereka dan memutuskan pilihan yang salah.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama seperti orang-orang yang saat itu lebih memilih Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Ibarat lalat lebih memilih sampah atau bangkai daripada sekuntum bunga. Jemaat saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita saat firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita untuk lebih selektif dan lebih peka dalam mencermati sesuatu, baik ketika kita memutuskan sesuatu maupun ketika kita menerima berita yang disampaikan kepada kita. Undang terus Roh Kudus menuntun kita dalam setiap perjalanan hidup, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang hanya mencari jabatan, memprovokasi orang lain dengan cerita-cerita bohong. Dan kita juga diingatkan untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks. Marilah kita menjadi pembawa berita damai sejahtera, pembawa sukacita dimanapun kita pergi dan berada, sehingga banyak orang yang akan memuji dan bergembira di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk bertindak benar dan tidak menjadi provokator. Tolong kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu, supaya semakin banyak orang memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, berkati kami semua sepanjang hari ini dalam tugas kerja kami, pelayanan kami, usaha yang kami kelola setiap hari. Biarlah dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, agar kami semua tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.